Sejumlah siswa mengikuti ujian sekolah dengan pakaian apa adanya pemirsa di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Sementara itu di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, sejumlah siswa sekolah dasar mengikuti ujian di tenda darurat. Dengan menggunakan pakaian seadanya, para siswa korban banjir bandang di 3 desa kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, mengikuti ujian semester ganjil di sekolah. Dengan perlengkapan seadanya, para pelajar ini tetap antusias mengikuti ujian. Pihak sekolah menyebutkan sebanyak 78 siswa yang mengikuti ujian di sekolah tersebut, di mana para pelajar ini berasal dari 3 sekolah dasar yang berada di Desa Garoga, Desa Huta Godang, dan Desa Aek Ngadon. Proses ujian ini terpaksa dipindahkan ke desa tetangga lantaran kondisi bangunan sekolah telah porak-poranda diterjang banjir bandang pada 25 November 2025 lalu. Semua pihak sudah turun tangan ya Pak, mulai dari dinas, kepala sekolah semua turun tangan, yang dimana kan soal tentu dari kita, terus mereka disediakan buku tulis sama pulpen, dikasih satu persatu setiap anak, terus dengan keadaan baju apa adanya. Kita tidak pakai baju sekolah saat ini Pak, karena baju sekolah dalam keadaan hanyut. Sementara itu sebanyak 94 murid SD 05 Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat terpaksa ujian di tenda darurat. Pasalnya sebagian besar bangunan sekolah tersebut ambruk akibat banjir bandang dan tanah longsor. Tidak nyaman anak-anak, tapi karena bagaimanapun ujian kami harus kami laksanakan, kami sangat memohon untuk membangun sekolah kami kembali secepat mungkin. Mudah-mudahan dapat didengarkan oleh pemerintah daerah, pusat, semuanya. Kepala Sekolah SD 05 Batang Anai berharap ke pemerintah sekolahnya dibangun lagi karena belajar di tenda darurat tidak senyaman bangunan permanen. Tim Liputan iNews melaporkan. Pelawak Komeng sekaligus anggota DPD RI Jawa Barat pemirsa melakukan aksi sosial pasca banjir dan longsor di Padang, Sumatera Barat. Komeng bersama anggota PMI lainnya menghibur anak-anak di lokasi pengungsian dengan kegiatan trauma healing. Kunjungi Kota Padang, Sumatera Barat, Komeng pelawak sekaligus anggota DPD RI melakukan aksi sosial usai bencana banjir bandang dan longsor. Komeng hadir sebagai anggota Palang Merah Indonesia untuk menghibur anak-anak di lokasi pengungsian dengan kegiatan trauma healing. Selain itu, ia mengatakan wilayah Batu Busok menjadi wilayah terdampak yang terparah akibat pasca banjir dan longsor. Ya kalau saya lihat ya itu ya karena apalagi tadi Batu Busuk ya Pak ya? Iya, Batu Busuk. Oh itu paling parah. Walaupun rumahnya tidak roboh, katanya tidak bisa dihuni karena sudah masuk lumpur. Jadi lumpurnya tinggi, jadi di dalam rumah itu isinya lumpur. Ada juga sih yang roboh, yang hanyut. Semuanya sih di sini sudah ditanggulangi sih di pengungsian sini. Tak hanya itu, pelawak bernama Asli Alfiansa Bustami itu turut ikut dalam menyiapkan makanan di dapur umum untuk warga yang mengungsi. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anggota TNI gendong warga korban banjir bandang Aceh yang sakit. Batang Pinang jadi satu-satunya jembatan bagi prajurit TNI untuk membawa korban ke rumah sakit. Di tengah bencana yang memutus jalan dan harapan, Batang Pinang menjadi penyelamat. Prajurit TNI berjuang menyeberangkan satu nyawa yang tengah bertarung melawan sakit. Sembari menggendong pasien, kakinya perlahan menyusuri jembatan darurat yang tak lebih lebar dari telapak kaki. Sementara prajurit lain menahan tali baja agar jembatan tak goyang. Sesampainya di tepi, sejumlah batu besar kembali menghadang. Alhamdulillah ya Allah.
Warga yang sakit tak lagi mampu berjalan sendiri, namun di punggung para prajurit, harapan tetap diangkat. Selain mengevakuasi warga yang sakit, prajurit TNI dari Kodim 0119 Bener Meriah juga mengevakuasi sejumlah warga yang masih terjebak di lokasi yang terisolir untuk dibawa ke tempat pengungsian. Selalu menekankan ke jajaran khususnya babinsa yang ada di wilayah untuk selalu memaksimalkan kinerja di lapangan, terlebih dalam kegiatan evakuasi warga yang terisolir. Pasca banjir bandang dan tanah longsor yang melumpuhkan akses transportasi di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, prajurit TNI disiagakan untuk mengevakuasi warga yang masih terjebak di lokasi terisolir. Dari Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Yusradi, iNews melaporkan. Pasca banjir bandang, pemirsa, warga desa Sikundo, Aceh Barat hingga kini masih terisolasi. Akses jalan satu-satunya terputus total. Untuk keluar masuk desa, mereka harus mempertaruhkan nyawa menyeberangi sungai deras dengan mengandalkan ban sebagai pelampung. Tak tiku. Tak layak tiku lah. Banjir bandang bukan hanya merusak jalan tetapi juga memisahkan warga desa Sikundo, Aceh Barat dari aktivitas sehari-hari. Untuk keluar desa, mereka harus menyeberangi sungai menggunakan ban dalam mobil. Sebagian warga terpaksa memilih jalur hutan yang sangat berbahaya. Arus deras, tebing terjal dan pekatnya lumpur tak pernah menyurutkan langkah karena di seberang sungai ada makanan, obat, dan harapan untuk bertahan hidup. Meski bantuan logistik pasca banjir sudah disalurkan, pemulihan akses jalan menjadi kunci utama agar kehidupan warga kembali normal usai dilanda bencana banjir. Dan fokus kita hari ini sedang menurunkan alat berat ke sana, menerobos jalan. Targetnya dalam seminggu ke depan itu bisa tembus, tapi harus kita pindahkan aliran sungai, ada 3 titik. Nah, begitu alat sudah di sungai sekarang, air meluap lagi. Warga berharap proses perbaikan berjalan cepat karena kondisi terisolir tidak hanya menghambat aktivitas ekonomi, tetapi juga membuat pelayanan kesehatan dan pendidikan terganggu. Dari Kabupaten Aceh Barat, Aceh, Afsah, iNews melaporkan. Banjir bandang dan longsor yang luluh lantakan Kabupaten Pidijaya Aceh, 4 ekor gajah jinak dikerahkan untuk membantu mencari korban. Gajah digunakan karena lokasi belum terjangkau alat berat. Di tengah desa yang hancur, 4 ekor gajah jinak bergerak pelan membuka jalan di desa Menasabi Nurah 2 Pidijaya Aceh. Lumpur tebal, kayu berserakan, dan rumah yang rata dengan tanah membuat pencarian semakin sulit. Setiap gerakan hewan jumbo ini membuka jalan baru. Belalai mereka menggeser kayu yang menutup jalan, sementara pawang memandu perlahan agar gajah tidak menginjak puing yang di bawahnya dicurigai ada korban. Selain itu, gajah-gajah ini juga dikerahkan untuk membersihkan puing yang masih menutup jalan. Rencananya, 4 ekor gajah jinak dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam ini akan dikerahkan selama 6 hari ke depan. Dari Pidijaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan.